Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini Santri Kader masih bisa mengudara. Kebetulan ada tamu dari Harapan Indah ya. Yang punya wilayah Harapan Indah, mungkin ya preman-preman sana tahulah beliau. Nih biar beliau aja yang cerita keluhannya apa, biar nanti mudah-mudahan dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nurul Nirwana dimudahkan, dilancarkan prosesi pengobatan medisnya. Mudah-mudahan dengan wasilahnya beliau, anaknya dari Pak Joko disembuhkan, disehatkan total, tidak kambuh-kambuh lagi, dan dibersihkan dari segala macam efek yang ditimbulkannya. Mungkin lebih lengkapnya biar beliau yang bercerita. Silakan didekatkan nantinya biar. Sebelumnya apa ya berceritanya seperti apa ya? Iya, anaknya kan sering kayak kejang. Secara diagnosa dokter itu tidak ada kelainan. Iya, untuk sementara ini diagnosa dari kedokteran sih memang tidak ada kelainan. Kemarin sempat diambil darah sama ronsen, itu belum ada diagnosanya untuk memastikan itu penyakit kejang dari apa atau bagaimana tuh belum. Cuman saya diarahkan dari dokter untuk mengarah ke rekam otak. Cuman belum saya sempat jalankan karena kondisinya belum pulih seperti semula anak saya ini. Tapi untuk ngejalanin itu saya ada rasa takut juga, nanti takut hasil diagnosanya itu emang betul epilepsi gitu. Saya jadi beban ya? Merasa takut gitu untuk ngadepin itu. Mudah-mudahan sih itu hanya apa ya, kejang sementara lah, bukan sebuah penyakit gitu. Mudah-mudahan. Ini karena saya juga punya teman yang indigo, menurut pantauan CCTV-nya matanya dia, bahwa penyebab epilepsi yang kejang anak dari Pak Joko ini ya karena ada cewek ya, semacam kunti lah, katakanlah kunti tapi nggak tahu kunti bukan, itu yang bikin nempel. Makanya kan kadang ada anak yang tiba-tiba panas karena darahnya itu ya dimasuki sama energi negatif, itu jadi efeknya panas. Mungkin ya semua orang juga pernah mengalami, saya juga pernah mengalami waktu kecil, namanya kejang, bukan kejang, kayak panas tiba-tiba. Kalau bahasa daerah sih kesambet katanya. Iya, Ya, semacam seperti itu. Karena setelah kesambet dijampe sama orang yang bisa, biasanya langsung sembuh karena efeknya dari hal yang goib ya. Tapi kalau mungkin tidak diobati secara non medis, itu bisa jadi penyakit medis bahkan ya, karena seperti itu. sarafnya yang terganggu. Itu mungkin Pak. Mungkin itu aja, langsung kita tarik ke dalam tubuh mediator. Mudah-mudahan dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nurul Nirwana dilancarkan, dimudahkan, tidak ada hambatan apapun. Titik terangnya, permasalahan utamanya dari mana, kita akan coba narik yang paling berpengaruh dalam hal ini. Dalam kasusnya ini anaknya Pak Joko, apa sih inti dari permasalahannya? Kalau kemarin sudah ditarik tapi tidak direkam, tidak dibikin konten, itu cewek tersebut, kita akan karena kan dari dia tuh ada leluhurnya lagi nih, apa nih penyebab utamanya, kita akan coba, mudah-mudahan ya digampangkan dari anak pertama, kedua, ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nurul Nirwana, pagari bentengi badan mediator. Selain yang saya maksud, selain yang saya tuju, tidak bisa masuk untuk mediator, tidak bisa membaca pikiran dan hatinya. Begitupun dengan yang di sini semua, bentengi, pagari, tidak bisa membaca pikiran hati yang ada di sini semua. Hanya minjam raga dari mediator, hanya minjam raga dari tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nurul Nirwana, selain yang saya tuju, selain yang saya maksud, tidak bisa masuk dalam tubuh mediator. Yang bersangkutan, yang berhubungan dengan anaknya dari Pak Joko, dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nurul Nirwana, otomatis tersedot dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi yang tenang. Plastik.
Kami di sini. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah gimana? Ini khusus ya. Duduk yang tenang, normal. Duduk yang tenang, yang anteng. Nih kalau nggak tenang dibakar kakinya nih. Ini kalau nggak tenang dibakar ya apinya nih. Ini sumbu api dari neraka nih. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Normal kembali. Main duduk yang tenang. Tidak mau. Semakin menolak semakin duduk yang Apa tenang. raja saya? Hah? Ada raja kamu? Iya. Mana raja kamu? Ya, makanya yang sopan masa kali di sini duduk bareng. Semakin lama semakin duduk. Allah. Mana raja kamu? Oh ya udah. Kayak yang sportif nih, yang ngobrol, yang enak. Yang ditutupin. Nanti nggak kelihatan cantiknya. Kamu cantik nggak? Hah? Cantik nggak? Iya, sekarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dan jin guru kami beliau Sang Hyang Nirwana. Telapak tangan saya menjadi cermin bagi dosa mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini lihat. Kenapa? Hancur. Udah, tenang. Katanya cantik. Hah? Cantiknya kayak gitu. Ampun. Kan itu wajah kamu. Iya, tadi benar kecelakaan. Jelas kecelakaan. Oh. Jangan bohong, kalau bohong tak kaki kamu nyentuh neraka loh. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu bangsa apa kamu? Korban dari kecelakaan lo. Hah? Yang tenang, ngomong yang tenang. Tangannya ke bawah, Allah. Bangsa apa kamu? Hah? Yang jelas, suara yang jelas, semakin tidak jelas, semakin jelas, semakin lantang. Allah, kita suaranya lengkap. Wujudnya normal kembali seperti laki-laki manusia. Dulu. Aduh, penasaran. Udah nggak usah nangis, malu tuh depan raja kamu nangis. Ini belum sempurna. Kamu Ru apa Korean? Koreanya. Apa hubungannya sama Pak Joko? Suaranya besar, suaranya dibuka besar, lantang jelas. Allah. Apa hubungannya sama beliau? Yang jelas, suaranya jelas, nggak usah nangis. Yang tenang, semakin tenang. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Hah? Nggak mau ngomong? Semakin tidak mau ngomong, semakin ngomong jujur. Sejujur-jujurnya, semakin menutup mulutnya semakin terbuka lebar, semakin jujur. Sallallahu alaihi wasallam. Hah? Suara yang besar. Kita suaranya lengkap. Dibuka selebar-lebarnya. Allah. Ayo ngomong yang jelas. Ini kalau ngomong yang jelas badan kamu dibakar api neraka nanti. Saya tidak mau. Hah?
Tidak mau ngomong. Kenapa? Hah? Ada yang ngalangin? Siapa yang ngalangin? Hah? Kenapa? Orang yang tidak suka sama orang. Hah? Suaranya besar biar jelas. Apa? Beliau udah ikhlas, nggak bakal marah. Dia itu Hah? pernah jadi seorang. Apa? Saya dikirimnya untuk mengganggu anaknya. Oh, kamu dikirim sama orang? Iya, saya dimanfaatin sama dukun untuk mengganggu anaknya orang ini. Suaranya besar. Allah, suaranya kencang. Nggak usah takut, di sini ada perlindungan. Disuruh sama dukun. Iya. Wujud kamu apa? Kuntilanak merah. Ada di punggungnya anak ini. Di punggi. Yang kecil apa yang besar? Yang kecil. Kalau yang besar kenapa itu? Kalau yang besar itu ketempelan juga. Ketempelan juga. Masih kiriman satu orang? Ketempelan yang besar ini masih ada dari. Nah, itu ada leluhurnya juga. Suaranya yang besar, saya nggak kedengeran. Lengkap, suara dilepaskan suaranya. Permasalahannya apa? Dikirim dari orang. Yang relax, tenang aja. Di sini ada perlindungan. Kamu nggak usah takut. Kamu terlepas dari dukunnya. Kamu bebas sekarang. Tidak ada hubungan apa-apa dengan dukun lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu dalam perlindungan Sang Hyang Nursa Nirwana sekarang. Allah. Yang menutupi tas suara kamu, yang menutup, yang menguji semuanya, lepas semua. Allah. Gimana? Coba ceritakan. Saya tidak mau menceritakan. Kenapa? Ada sebuah aib apa gimana? Hah? Untuk anak yang pertama. Itu memang harus. Yang jelas suaranya yang kencang. Semakin jelas, semakin kencang suaranya. Volumenya ditambah 3 kali lipat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Gimana anak pertama gimana? Diobati. Harus diobati. Iya. Suaranya lantang, biar kasih tahu, kasihan orang tuanya. Saya Tidak mau, kenapa? Nanti kamu dimarahin sama raja kamu nanti. ya itu sedang. Hah? Kenapa? Nanti saya sempurnain kamu dengan izin beliau. Mau sempurnain kan? Mau kan? Itu makanya jujur, bantu kami. Kan dengan secara tidak langsung kan kamu datang ke sini tuh karena wasilah dari beliau, perantara beliau, penyempurnaan kamu. Tidak boleh takut, tidak boleh diam, kasih tahu. Saya itu hanya mengganggunya. Anak yang pertama gimana tadi? Iya memang itu. Akibat dari panas yang dideritanya itu. Jadi anak pertama.
Saya minta maaf. Berarti anak yang pertama kamu juga yang ganggu. Iya. Ya, Ampun. Saya nggak berani. Saya tidak tahu. tidak tahu kenapa. Saya berhadapan nanti dengan dari murid. Saya nggak berani di sini. Kamu sama saya dibilangin nggak apa-apa, jujur. Nanti kamu ikut dengan kami, saya islamkan. Jadi satu barisan, mau? Mau kan? Ya makanya jujur. Kalau kamu nggak jujur malah terlempar ke bum 10 kan depan. Lebih baik jujur. Nanti penanganannya seperti apa? Nanti bisa sempurnain dengan kami, dengan saya ngapa di sini di majelis depan situ. Kalau kamu nggak jujur, ini bum 10 dimanfaatin aja. Aduh, saya belum sempurna. Saya disuruh mengganggu anaknya saja, mengikuti, membuat dia panas kencang-kencang supaya stres. Suaranya silakan nggak usah gede-gede. Selain kamu, arwah kentaya ayat saja belum sempurna. Akibat kecelakaan dimanfaatin sama dukun. ya nanti disempurnain. Nah ini nggak usah nangis, nggak usah nangis. Yang tenang. Ini sekarang kamu jadi untuk sempurna seperti sedia kala dengan izin Dia Sang Hyang Nursanirwana Allah. Nanti lebih sempurna kalau udah Islam. Sekarang ngobrol dulu. Berarti anak yang kecil itu kamu yang buat, nggak ada lagi selain kamu? Ini ada kodam leluhurnya juga. Yang di badannya? Iya. Berpengaruh ke yang sakitnya sekarang tidak? Untuk pengaruhnya tidak terasa langsung kalau itu. Tapi efek panjangnya mungkin nanti ya. Kalau yang sakit itu dari karena saya mengganggunya. Nah, sekarang yang kamu bikin sakit anak tersebut, sekarang kamu ilmu pengobatannya lengkap. Diobati secara rohani oleh kamu sekarang dari sini. Semua ilmu pengobatannya Saya lengkap. tidak berani. Tidak berani kenapa? Masih diikat. Sekarang semua lepas, kamu bebas semua. Kontrak kamu dengan leluhurnya, dengan bangsa dukun, siluman, jin, setan, semua kamu terlepas semuanya. Kamu bebas sekarang di bawah naungan Sang Hyang Nursanirwana sallallahu alaihi wasallam. Nah, powernya bertambah, lebih rileks, lebih tenang, lebih kalem. Terima kasih. Ini gintang nih. Ini konten tanah ini. Nah, kodamnya nanti kamu tarik juga Islamin. Sekarang ilmu pengobatannya lengkap semua. Kamu obati kakaknya dan adiknya itu. Semua pengobatannya, ilmu pengobatannya lengkap dari beliau Sang Hyang Nursanirwana. Diobati secara rohaninya, pelan-pelan ruh sukmanya yang kalian usilkan, diusili yang kalian tawan, kembalikan ke dalam jasad anak tersebut. Power kamu bertambah 1000 kali lipat. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Silakan diobati.
Ya, berat. Jari jumbo masuk. Sudah. Kamu kan kunti merah. Kamu tinggal kecelakaan apa punya keilmuan tadinya? Saya kecelakaan sama saya punya susuk juga. Hah? Punya susuk. Punya susuk. Nah, ini kebuka nih. Kamu ninggal kecelakaan punya susuk jadi kuntilanak. Kalau seorang wanita pasang susuk ninggalnya jadi kuntilanak apa gimana? Iya. Karena berjanjian dengan jin itu untuk membuat auranya positif di mata seseorang di waktu masih hidup, sehingga membuat daya tarik seseorang, orang itu tertarik. Nanti ini buat Tapi meninggalnya ya sekarang seperti ini. boleh. Itu yang kamu kan disuruh sama dukun, berarti dukun juga disuruh sama orang. Karena kalau kamu pengen tahu, orang itu banyak yang tidak suka dengan apa yang kamu punya. Kamu sering membuat onar juga. Banyak yang secara tidak langsung tentang pribadi, tapi tidak terlihatkan di mata, di hatinya picik, ingin membunuh kamu, merebut jabatan kamu, merebut kekuasaan kamu, karena tidak bisa langsung ke kamu. Berarti Korbannya anak kamu. itu dari teman sepekerjaan berarti. Bukan. Panjang itu nanti cerita kalau kamu itu. Ya saya hanya cukup pengen tahu dari pekerjaan atau saudara atau dari apa, itu aja. Tidak mau tahu itu orang siapa nama atau apa, enggak. Saya cuma mau tahu dari teman kerja atau dari saudara. Tidak usah. Nanti juga akan tahu sendiri kamu. Jadi diri seseorang itu yang tidak suka sama kamu. Kenapa jadi di orang itu jadi Pasti kamu akan tahu sendiri. Mungkin seminggu lagi. kenapa? Mungkin seminggu lagi. Oh, udah semua. Tapi yang penting kan anaknya pelan-pelan sehat. Harus kamu pagari juga itu. Pakai apa? Pagari. Karena nanti banyak kiriman. Banyak kiriman. Iya. Itu baru awal. Jadi dia mengganggu anak saya berarti dari anak saya pertama dong. Iya. Itu sudah 15 tahun. Anak saya yang paling gede 15 tahun sekarang. Sampai segitu yang mengganggu saya. Karena apa? Ada dendam di keluarga kamu. Ada apa? Dendam. Dendam di keluarga. Oh, ini dari saudara berarti. Ya apapun nanti juga kan balik. Saya nggak jadi masalah. Nanti juga balik sih. Jadi nggak usah ini. Keluarga dari istri. Ini nggak salah. Enggak. Karena yang di situ saya cuma sama keluarga istri. Kenapa ketawa? Kamu kenapa? Ya itu tahu. Ya karena saya hidup di situ sendirian. Bareng sama keluarga istri.
Udah, sekarang kan kamu udah bebas. Anaknya udah diobati semua? Sekarang bersih. Bersih. Ini ada berapa banyak yang ikut kamu tadi? Yang di sini ada Dua. sama tadi yang di kakaknya tadi. Wujudnya apa ini kakaknya? Sama juga. Sama. Kuntilanak merah. Nah itu yang jadi kuntilanak merah itu orang yang pasang susuk apa gimana? Kalau orang pasang susuk itu memang nanti yang jadi budak. Jadi budak. Iya pasti itu. Semacam ilmu kekebalan, ilmu sihir, santet, guna-guna. Pasti akan jadi budak. Penglaris juga. Nah itu yang membedakan jadi kuntilanak merah sama kuntilanak yang putih biasa itu apa bedanya? Tingkat dari apa yang dia lakukan. Semakin dia itu menyembah, maka semakin tinggi derajat di dunia jinnya. Oh berarti kamu udah makan banyak korban dong? Iya. Berapa banyak? Saya udah banyak sebelum ini. Sebelum ini. Berarti kalau saya lempar ke bumi 10 mau dong? Ampun. Berarti apes datang ke sini? Pas tadi makanya saya ditarik itu saya udah tidak tahan. Sudah tahan. Sekarang energinya sama dengan kamu yang di sini. Ilmu Islamnya masuk dalam kalbu kamu, rukun iman, rukun Islamnya, keindahan Islam semakin masuk dalam badan kamu. Sebelum masuk Islam, kamu berada keindahan Islam. Allah, 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 Allah. Cuma hanya sirik yang apa yang saya miliki. Udah, yang ikhlas ya. Ini teman kamu ajak Islam. Kalau enggak terlempar ilmu 10 nanti. Ikutin saya syahadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, rukun iman, rukun Islam masuk dalam kalbu kamu. Amaliyah, torekotnya lengkap semuanya. Ajaran dari Sang Hyang Nur Sang Nirwana 8 orang tertancap di dada dan di kening kamu. Terima. Jika berbohong, berdusta, otomatis meledak, terlempar ke bumi 10 nanti. Kalau yang kemarin ditarik sama ini hubungannya? Tanya. Yang kamu nanya, kemarin kan ada yang ditarik. Apa itu yang ditarik? Ganggu yang lain yang belum ketarik dari intinya. Betulnya dari luar, ganggu yang lebih luar ya. Kamu yang di pusatnya. Tuh anaknya belum sembuh. Sekarang itu diapakan sama kamu? Sukmanya kemarin saya bawa. Sekarang sukmanya dibalikin. Terus sukmanya dibalikin lagi. Udah Islam dakwah kamu sekarang. Siapa tahu kan nanti ada yang beli. Ini 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tenang, nanti uangnya kita sedekahkan ke anak yatim kalau yang udah 10 juta, yang mau beli 10 juta. Bagus ini ya. Bunga. Emang tadi ini ada cairan yang menyumbat di otaknya. Cairan yang menyumbat di otak. Tarik yang menyumbat otaknya. Tarik semua. Semua ilmu pengobatan yang lengkap di badan kamu.
semakin berjuang semakin bertambah powernya Allah. Semua ilmu pengobatan dari beliau Sang Hyang Rosa Nirwana makin ke dalam kalbu kamu Allah. Karena udah lama ini. Semakin sembunyi yang jaring otaknya semakin tidak terlihat, makin semakin jelas, semakin dekat, semakin bisa disembuhkan, semakin diobati. Mudah-mudahan dengan doanya beliau, dengan wasilahnya beliau, semua penyakit-penyakitnya diangkat semua. Yang di kakaknya juga itu. Ya ini. Itu pertama nih itu. Ini yang di kakaknya. Power kamu bertambah, semakin bertambah, semakin berjuang, semakin bertambah. Energi positif bumi masuk dalam badan kamu Allah. Itu penyakit-penyakitnya dileburkan, dihancurkan. Ya tidak ganggu anak-anak yang lain. Ada yang nanam. Ada yang nanam? Iya. Di mana? Di depan rumah. Di rumah siapa? Tarik aja yang nanamnya. Cabut. Lempar ke bumi 10. Kalau bisa koneksi ke bumi 10 sekarang, bisa lempar semuanya. Power yang bertambah 1000 kali lipat. Allah. Pocong itu. Kacau. Udah. Nah ini temennya ada yang nutupin nggak? Ada yang ikut. Ikut apa wujudnya? Sama kuntilanak merah. Biasa. Tapi menutupi aura. Tutup aura. Tarik aja. Kasihan pengen nikah lagi. Dia suka sama dia. Hah? Berarti disukain sama itu Kunti? Iya. Berarti nikahin aja ya? Ini kiriman apa? Datang sendiri? Dia ikut dia karena biasaan dia. Tarik aja, kasihan pengen nikah lagi. Sini. Tarik Islamin, nanti jadi jamah kamu itu. Kalau nggak mau lempar bumi 10. Ada kerasa nggak Pak? Ada yang gelisir nggak? Allah bertambah, powernya bertambah. Allah. Mukanya hitam ya. Hah? Dilihatnya mukanya hitam ketutup. Kelihatan mukanya hitam. Aslinya berarti putih nih. Enggak, auranya ketutup. Auranya hitam. Jadi Jadi melihat dia itu sukanya asa kurang serak, iya benar, kurang enak dipandang ya. Kalau perempuan lihat dia auranya kayak amarah yang muncul. itu diislamin kalau nggak mau lempar aja bumi 10. Bentar, ada koneksi sama khodamnya. Tarik kodamnya. Terus semua sampai akar-akarnya terputus semua. Allah. Islamin semua, nanti jadi jamaah kamu nanti. Sudah. Nah ini ada apa yang di batu akik nih? Itu ada siluman ular. Power kamu bertambah, kembali pulih, tenaga kamu kembali pulih.
Nih di tasbih ini kan dari Tangkuban Perahu, ada apanya tasbih ini? Perwujudannya apa tasbih? Harimau. Nah ini semua yang di sini nih kan ada harimau, ular berarti kebun binatang. Nah itu kamu Islam sebelah semua, Islamin semua, dinetralikin. Tapi ya ini juga kalau udah netral, kalau di ini ya jadi kayak rumah kosong, bisa kapanpun datang nanti. Ini KPR kayaknya, kalau nggak klaster ya subsidi. Islamkan semua. Jadi semakin banyak jamaah kamu, nanti kamu dapat setoran pahalanya banyak. Sudah. Mau ada yang disampaikan? Saya hanya ingin supaya jangan sampai mati penasaran seperti saya. Ingat sebelum meninggal, perbanyaklah ibadah ke jalan yang tetap. Jangan suka memuja, apalagi memakai susuk tanpa nasihat. Saya sampaikan ya, karena mungkin suara kamu kurang kencang, bahwa kata ini Nyai Kun merah yang tahu siapa namanya, mudah-mudahan setelah diislamkan lebih damai, fokus ibadah, fokus zikir dengan yang lain di majelis. Bahwa yang buat bukan hanya perempuan tapi semua laki-laki maupun perempuan sebelum meninggal, karena kita tidak tahu meninggal itu kapan, mungkin entah besok ataupun nanti ataupun semenit yang akan datang, bertobat, berbuat kebaikan, apalagi ya bertobat. Mungkin sekarang kalian senangi, kita tidak tahu itu bahan untuk ajab kita nanti. Jadi orang-orang yang hidupnya senang, tidak ibadah tapi rezekinya lancar, itu hati-hati, karena ajab yang paling pedih akan datang bagi orang-orang yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah ibadah tapi rezekinya lancar, usahanya lancar. Itu yang sangat dikhawatirkan nanti ke depannya. Buat yang perempuan yang pasang susuk, entah itu panci, centong ataupun apa itu yang buat di badan, buat pengasihan ataupun ya semacam asian sesuatu itu, ini beliau dulunya manusia, karena pasang susuk meninggalnya jadi kuntilanak. Tapi bagi kalian ingin setelah meninggal jadi kuntilanak, silakan pasang susuk sebanyak-banyaknya, itu tidak, terserah kalian. Jadi biar eksis di dunia bergoiban, tapi nanti ujungnya ya kalian tahu sendiri, karena di akhir hayat nanti, di akhir dunia nanti ya kalian masuk golongan-golongan orang yang ikut sama mata satu ya, itu pilihannya seperti itu. Rumah kita itu di surga, Nabi Adam itu awalnya dari surga, datang ke bumi sebagai alien, bukan alien yang di langit, tapi kita itu di bumi sebagai alien. Kalau mau pulang ya ke surga, pulang kampung ya, bukan ke neraka. Tapi kalian yang kalau ingin pulang kampungnya ke neraka, itu pilihan kalian. Karena saya sendiri ya juga tidak tahu pulangnya nanti kemana. Setidaknya kita berusaha untuk berbuat lebih baik. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan daripada Rianto yang menutup auranya, Bapak Joko anaknya kembali sehat pulih, yang besarnya juga pelan-pelan sarafnya disambungkan kembali, yang menyumbat otaknya pelan-pelan dinormalkan kembali, sembuh total, dikeluarkan segala macam penyakitnya dari segala macam, begitupun dari segala macam efek yang ditimbulkannya hilang semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri kader.